Lanjut Solusi masih dari kantor KPU Kota Batu langsung ya. Saya masih ditemani dengan Ibu Marlina. Dan tadi Ibu di segmen 2 kita sudah bahas tentang ad hoc untuk yang kecamatan dan juga yang kelurahan atau desa. Nah, kemudian untuk yang di PPS sendiri Ibu, ini kan memang bekerjanya nanti pada saat hari H. Tentunya melibatkan. Enggak, kalau misalnya PPS itu panitia pemungutan suara. Jadi PPS itu di tingkatan kelurahan desa. Oke. Nah, kalau di hari H itu adalah KPPS. Oh di iya. tingkatan tempat pemungutan suara PPS. Yang di KPPS ini kan tentunya banyak sekali anggota yang dilibatkan seperti itu. Nah, ini sampai berapa untuk targetnya untuk di KPPS sendiri? Untuk saat KPPS ya? Iya, KPPS. Sebelum ke KPPS, karena kita tadi belum menjelaskan PPS-nya, karena ini kan penyelenggara ad hoc ini itu berjenjang, Mbak Gisela. Jadi di tingkatan kecamatan ada panitia pemilihan kecamatan, di kelurahan desa ada panitia pemungutan suara, dan nanti di TPS itu ada KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, sebelum ke KPPS saya sebutkan dulu bahwa di panitia pemungutan suara tingkatan kelurahan desa kita ini juga membutuhkan orang yang banyak, Mbak. Jadi kebutuhan kita memang 72 orang karena ada 19 desa ditambah 5 kelurahan dikali 3, jadi 72 orang. Nah, kami berharap juga ini nanti prosedur seleksinya juga masih mengikuti atau seperti yang dilaksanakan untuk pendaftaran PPK ini. Jadi juga melalui si Akba. Teman-teman yang mungkin pada hari ini mempertanyakan apakah nanti ketika mereka mendaftar PPK, apakah bisa nanti melanjutkan ikut juga di pelaksanaan seleksi PPS. Nah, kami menyampaikan bahwa masa atau perekrutan PPK dan PPS ini berbeda waktunya gitu. Jadi pada hari ini 20 sampai hingga 16 Desember nanti 2022 itu masa perekrutan dari PPK. Kemudian di minggu ketiga kalau tidak salah entah 17 sampai 15 Desember itu nanti dimulainya pelaksanaan seleksi PPS hingga Januari, hingga di 16 Januari. Nah, kemudian dari proses ini juga akan dilantik bahwa untuk PPK dan PPS ini masa kerjanya untuk masa kerja mereka selama tahapan pemilu ini ada 15 bulan. Jadi panjang. Kalau untuk PPS, PPK dan PPS ini masa kerjanya 15 bulan, panjang ya. Kemudian berbeda lagi dengan yang PPK akan dilantik walaupun 16 Desember itu penetapan, tetapi dilantiknya ini tuh nanti pada 4 Januari 2023 gitu, menyesuaikan. Nah, nanti setelah terkait tadi kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS. Nah, ini akan direkrut selambat-lambatnya 1 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi nanti mereka akan kita rekrut di awal tahun 2024. Seperti itu. Iya, karena mengacu bahwa hari pemungutan suara kan 14 Februari 2024 gitu. Nah, kita juga sangat membutuhkan ribuan orang petugas TPS atau KPPS ini. Kita mengacu kepada jumlah TPS yang ada di pemilu 2019 lalu ada sebanyak 757 TPS dan ini dimungkinkan bisa bertambah, tidak mungkin berkurang tapi dimungkinkan bertambah karena kan dengan memperhatikan jumlah pertambahan penduduk dan jumlah DPT yang ada gitu bisa bertambah. Nah, ini dikali KPPS itu berjumlah 7 orang. Jadi 7 dikali 757 ada sekitar 55.000 lebih. Itu juga ditambah dengan 2 linmas keamanan. Jadi 9 orang ya kalau untuk kebutuhan SDM-nya yang di tingkat TPS dikali jumlah TPS yang ada. Wow, 5.000. Jadi kita kalau membutuhkan SDM-nya yang terlibat di penyelenggaraan pemilu untuk badan ad hoc ini akan mencapai ribuan kebutuhan kita, Mbak Gisela. Nah, sedangkan pada hari ini dengan kapasitas yang berbeda-beda masyarakat kita dengan partisipasi yang berbeda-beda,
ini kan mereka terbagi-bagi nih Mbak Gisela. Mereka bisa di dalam mungkin sudah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di partai politik, kemudian nanti juga mungkin di sudah menjadi bagian penyelenggara penyelenggara ad hoc di Bawaslu misalnya gitu. Belum lagi ada bagian pemantau pemilu. Kemudian juga bagian dari saksi peserta pemilu itu kan membutuhkan ribuan bahkan puluh ribuan orang gitu. Jadi kita berbagi-bagi gitu. Nah kami juga memastikan, mementingkan, memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa SDM sumber daya manusia yang akan bergabung di dalam bagian penyelenggara pemilu ad hoc ini harus benar-benar memiliki integritas yang tinggi, kemudian memiliki kepribadian yang kuat, jujur serta adil. Kita harus memastikan bahwa orang-orang yang kita rekrut adalah orang-orang independen. Tidak pernah sama sekali atau bukan tidak sama sekali ya. Dia kalau misalnya pernah tapi harus membuat surat pernyataan minimal dalam 5 tahun dia tidak pernah menjadi anggota partai atau pengurus partai politik gitu. Jadi benar-benar independen, mereka tidak lagi menjadi bagian dari peserta pemilunya. Nah, Bu, demi mewujudkan independen, integritas tadi, apakah memang ada training yang dilakukan oleh KPU terhadap nanti yang akan menjadi di KPPS penyelenggara ini? Tentunya kalau untuk di tingkatan kita kan hierarkis, kita berbicara PPK dulu, kemudian PPS karena nanti yang untuk merekrut KPPS itu adalah wilayah PPS atas nama KPU Kabupaten Kota gitu. Jadi atas nama KPU Kota Batu nanti PPS yang ada merekrut KPPS yang ada tingkatan TPS. Nah juga di anggota PPS ini juga nanti merekrut terkait petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli. Nah Pantarli ini kita ada juga karena di Juknis 476 terkait pembentukan badan ad hoc ini baru disebutkan Mbak. Jadi kalau dulu di undang-undang hanya menyebutkan PPK, PPS dan KPPS adalah bagian dari penyelenggara ad hoc. Tapi sekarang di Juknis itu dimasukkan Pantarli. Pantarli akan bekerja setelah terbentuknya PPS dilantik, maka harus segera merekrut langsung petugas pemutakhiran daftar pemilih ini untuk melakukan coklit nanti, mencocokkan dan penelitian data pemilih yang ada gitu. Yang sudah disandingkan data KPU, DPT KPU dengan DP4 yang milik Kemendagri. Nah kemudian ini masa tugasnya mungkin sekitar sampai Maret, 1 bulan gitu. Jadi PPK, PPS ketika mereka dilantik ini tidak langsung running Mbak, jadi tidak berdiam diri. Ketika mereka dilantik mereka harus langsung bekerja gitu. Jadi harus langsung bekerja membantu atas KPU di tingkatan kabupaten kota bekerja untuk melaksanakan tugas wewenangnya di tingkatan masing-masing, wilayah kerjanya masing-masing, baik itu di kecamatan maupun di kelurahan desa gitu. Wah baik, tentunya kita semua berharap Bu ya, semoga nanti dengan kebutuhan yang banyak ini semuanya bisa sampai sekarang ini boleh berjalan lancar sampai nanti di pemilu serentak 2024 ini tidak ada kendala gitu Bu ya. Nah Ibu untuk Baku Humas sendiri, nah bagaimana dengan pembentukan Baku Humas sendiri di KPU Batu ini? Sebenarnya kalau dilihat lebih ini nggak sih Bu, peran dari fungsi Baku Humas sendiri ini lebih ke ranah mana? Jadi untuk di KPU Kota Batu kalau tidak salah kita di 2020 ya itu sudah membentuk namanya Badan Koordinasi Kehumasan dengan stakeholder dan orang-orang misalnya ormas, organisasi-organisasi kepemudaan dan juga penggiat dari pemilu dan demokrasi. Nah, kami membentuk ini bertujuan untuk melakukan percepatan informasi, Mbak. Jadi ketika kita ingin melakukan antisipasi terhadap penyebaran berita bohong atau hoax yang terjadi, yang masif terjadi di pemilu 2019 lalu. Nah, pentingnya Baku Humas ini untuk menjaga check and recheck informasi, kevalitan data yang ada itu dari bersumber dari instansi kehumasan instansi masing-masing gitu. Jadi tidak hanya ini top down atau hanya vertikal, hubungannya bukan hanya kepentingan KPU tapi kepentingan bersama sebenarnya. Kepentingan bersama dengan stakeholder, kami saling membesarkan di dalam Baku Humas ini. Kami membentuk suatu grup media sosial
Kemudian kami juga selalu misalnya saling berkoordinasi, mengkonfirmasi misalnya ada informasi-informasi apa terbaru kami share di sana. Jadi yang bisa mereka bantu untuk melanjutkan informasinya, membantu share kepada lembaga-lembaganya maupun media-media sosial yang mereka miliki. Jadi tercover informasi yang masuk, yang keluar dari Bako-Humas adalah informasi yang sudah valid, yang sudah terverifikasi kebenarannya. Ya. Berarti tujuannya adalah untuk ini Bu ya, untuk menangkal, menghindari informasi-informasi hoax yang mungkin sudah beredar di masyarakat begitu Bu ya. Nah, tapi ada satu Mbak Gisela, dari 2020 lalu kami belum ada turun surat keputusan dari KPU RI untuk melaksanakan perjanjian MOU atau perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti Bako-Humas. Sebelumnya kami sudah melakukan MOU. Nah, karena memang regulasinya belum ada yang mengatur. Tapi setelah itu kami diikat oleh regulasi KPU pusat, KPU RI, bahwa di tingkatan provinsi, KPU provinsi dan kabupaten kota tidak boleh melakukan MOU sendiri. Jadi KPU RI harus misalnya dengan salah satu lembaga, dengan Kemendagri misalnya gitu, dengan Kemendagri KPU melakukan MOU, maka selanjutnya secara hierarkis kami boleh melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga di bawah Kemendagri, misalnya di Spenduk Capil gitu. Nah, itu kami bisa boleh melanjutkannya. Misalnya kalau KPU RI melakukan MOU dengan Dikti, dengan Kemenristek ya, masih ada ya. Maka kami di tingkatan bawah ini boleh melakukan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi maupun sekolah gitu. Nah, itu regulasi itu yang yang mengikat kita pada hari ini. Oh iya, baik Ibu. Nah, Ibu nanti di segmen berikutnya ini saya mau tanya tentang ini Bu, untuk target dari KPU Batu sendiri untuk pemilih aktif di Kota Batu ini ada berapa begitu Bu ya? Nanti kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi untuk Anda, tetap di Merajut Solusi.